hijau teduh, anggun dan indah, bak lukisan, kagumku atas karyamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Bila kulihat matahari, bulan purnama, dan bintang terang indah di langit, bak lukisan, kagumku atas karyamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Hanya pada Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong sertailah kami agar ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk bagi berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Aku Istimewa. Jangan lupa ikutin gerakan-gerakannya ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan
adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik silakan duduk yang manis ya. Lipat tangan, tutup mata. Sebelum dengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjamah hati dan pikiran kami, supaya kami taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, yuk kita membuka Alkitab kita dulu. Nah, sekarang adik-adik ambil Alkitabnya dulu dong. Nah, kalau sudah diambil, silakan adik-adik membuka Alkitabnya dari 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ya, 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Oke, adik-adik sudah buka kan? Oke, nah kita tidak akan membaca semuanya, tapi nanti setelah ibadah sekolah minggu, adik-adik punya tugas nih seperti biasa, yaitu membaca ayat 1 sampai ayat 14 ya. Nah, sekarang Kak Citra akan membacakan 2 ayat saja buat kita semua, yaitu ayat 5 sampai ayat 6. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Adik-adik dengerin ya. Kak Citra akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Amin. Pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu temanya Nathan dan Daud. Siapa adik-adik? Nathan dan Daud. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan dari kisah seorang Daud dengan Nathan. Nathan dan Daud adalah 2 orang teman atau 2 orang yang berteman baik, atau mereka ini adalah sahabatan. Nathan adalah sahabatnya Daud, Daud adalah sahabatnya Nathan. Sama seperti adik-adik, punya teman dan juga punya sahabat. Adik-adik punya teman kan? Pasti punya banyak teman. Dan pasti adik-adik punya sahabat, ya kan? Ya, adik-adik. Jadi, menurut cerita Nathan dan Daud, suatu kali ya, temannya Nathan ini, yaitu siapa tadi namanya? Daud. Suatu kali Daud ini jatuh ke dalam dosa adik-adik. Atau Daud ini melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah, ketika Daud berbuat kejahatan di mata Tuhan,
Tuhan mengutus sahabatnya. Siapa tadi sahabatnya Daud? Iya, Nathan. Tuhan mengutus Nathan, atau Tuhan menyuruh Nathan untuk datang menemui Daud dan mengingatkan Daud atas kesalahan yang sudah dilakukan Daud di hadapan Tuhan. Nah, setelah Nathan menerima perintah Tuhan itu, yaitu datang menemui Daud, Nathan segera menemui Daud. Nah, Daud ini ditemui oleh Nathan. Nah, Nathan datang ke rumahnya Daud. Daud, sini deh Daud. Ada yang mau kukatakan kepadamu. Ada yang ingin aku katakan kepada kamu, Daud. Aku punya cerita, kata Nathan kepada Daud. Daud berkata, apa? Kemudian Nathan bercerita kepada Daud. Dia berkata-kata, dia berumpama. Daud, dengerin ya. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang satu adalah seorang yang miskin, dan yang lainnya adalah seorang yang kaya. Jadi 2 orang yang ada di dalam suatu kota ini, ada si miskin dan ada si kaya. Si kaya ini mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Sedangkan si miskin ini cuma punya 1 atau seekor kambing domba, seekor anak domba betina kecil lagi. Nah, si miskin ini cuma punya 1 domba betina. Udah gitu kecil lagi, enggak seperti si kaya punya sangat banyak domba dan juga sapi. Si miskin ini cuma 1 seekor domba yang kecil. Nah, sehari-hari si miskin ini hanya memelihara 1 domba itu saja. Tapi suatu waktu ketika si kaya ini kedatangan tamu, dia tidak mau memotong dombanya. Dia tidak mau memberi 1 dombanya untuk dipotong, kemudian diberikan untuk dimakan tamunya. Dia tidak mau rugi. Padahal si kaya ini punya banyak domba. Dia orang kaya, ada domba banyak, ada sapi juga banyak. Tapi dia tidak mau rugi ketika dia kedatangan tamu. Dia tidak mau memberikan dombanya itu dipotong kemudian dimakan kepada tamu yang datang. Kemudian si kaya ini bertindak yang jahat. Karena dia tidak mau rugi, dia mengambil domba si miskin itu tadi. Padahal domba si miskin itu tadi cuma berapa? Ya, cuman 1. Nah, si kaya ini mengambilnya, dipotong kemudian diberikan kepada tamunya. Si kaya tidak mau rugi, tapi dia merugikan orang lain. Si kaya ini sangat jahat, dan akhirnya si kaya ini mengambil domba yang 1 tadi, dombanya si miskin itu, dan kemudian dia menyembelihnya. Wah, ketika Daud mendengar ceritanya Nathan, Daud marah. Wah, itu tidak benar itu. Itu tidak baik. Jahat itu si kaya, kata si Daud. Daud berkata, wah Nathan, sahabatku, demi Tuhan yang hidup, orang itu sangat jahat, kata Daud kepada Nathan. Orang itu sangat jahat, dia harus dihukum mati, kata Daud. Kemudian Nathan tersenyum adik-adik. Nathan tersenyum dan dia berkata kepada Daud, Daud temanku, Daud sahabatku,
Kamulah yang aku maksud dari cerita itu, Daud, kata Nathan. Cerita itu cuma perumpamaannya saja. Tapi yang aku maksud melalui cerita itu adalah kamu, Daud, kata Nathan kepada Daud. Nah, Nathan memberi cerita seperti itu tujuannya untuk menegur Daud, karena di hari-hari yang lalu adik-adik, Daud itu melakukan kesalahan. Daud itu berbuat jahat di mata Tuhan. Makanya Nathan memberikan cerita seperti itu untuk menegur Daud. Nathan berkata kepada Daud, "Daud, temanku, kok kamu tega? Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu melakukan kejahatan di mata Tuhan? Padahal Tuhan sudah memberkatimu. Kamu sudah dibuat Tuhan menjadi raja atas Israel. Kemudian Tuhan sudah menolong engkau. Tuhan menyelamatkan engkau dari serangan musuh. Pada saat kamu berperang melawan Saul, Tuhan menjaga kamu. Kamu dibuat menang oleh Tuhan. Kemudian Tuhan sudah berikan kamu harta yang sangat banyak. Tuhan juga memberikan kamu istri. Dan Tuhan selalu mencukupkan kebutuhanmu. Tapi Daud, kenapa kamu jahat? Kenapa kamu berbuat dosa di mata Tuhan?" kata Nathan kepada Daud. "Kenapa kamu, Daud? Kamu kenapa mempermalukan nama Tuhan?" Nah, memangnya adik-adik tahu nggak salahnya Daud apa? Memangnya apa yang sudah Daud lakukan sehingga Nathan menegur dia, sehingga Nathan mengingatkan Daud bahwa Daud sedang bersalah dan melakukan kejahatan? Apa kira-kira? Yaitu tadi yang sudah Kak Citra bilang, Daud sudah melakukan kejahatan di hari-hari yang lalu. Dia sudah melukai orang lain. Ceritanya adalah di hari yang lalu Daud sengaja membiarkan seorang yang bernama Uria mati dalam pertempuran. Supaya apa? Supaya Daud mengambil istri Uria itu. Wah, ternyata itulah kesalahan Daud. Dan kesalahan itu tidak berkenan di mata Tuhan, sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Itu dosa yang menjijikkan. Nah, karena itulah Nathan mengingatkan Daud bahwa apa yang sudah Daud lakukan itu salah, tidak benar. Tuhan tidak suka orang seperti itu. Tuhan tidak suka orang menginginkan milik orang lain. Yang dilakukan Daud itu salah, adik-adik. Nah, Nathan berkata, "Daud, kamu sudah salah, temanku. Kamu sangat berdosa di mata Tuhan. Kamu sangat mempermalukan nama Tuhan. Dan Daud, kamu sudah membuat Tuhan sangat marah," kata Nathan kepada Daud, adik-adik. Kemudian Nathan berkata kepada Daud, "Daud, karena kamu seperti itu kepada Tuhan, kamu berbuat jahat di mata Tuhan, maka Tuhan akan memberi konsekuensi kepada kamu, Daud." Kata Nathan kepada Daud, Tuhan akan memberi konsekuensi kepada Daud. Lalu mendengar perkataan semua sahabat Daud ini, yaitu Nathan, Daud sedih. Ya, dia berkata, "Nathan, aku menyesal. Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kemudian setelah dia berkata seperti itu kepada Nathan, Daud sangat menyesal.
dia berpuasa, pokoknya dia sedih karena dia sudah menyadari dosanya. Dia menyadari bahwa dia sudah mempermalukan nama Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan sahabatnya Daud kepada kepada Daud? Apakah Nathan membiarkan Daud bersedih? Tidak, adik-adik. Nathan sebagai sahabat yang baik, sebagai teman yang baik, Nathan memberi semangat kepada Daud. Yaitu, Daud sahabatku, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan mengampunimu, Daud. Tapi Daud, kamu harus menerima konsekuensi dari apa yang kamu perbuat di mata Tuhan, kata Nathan kepada Daud. Apa ya konsekuensi? Apa sih konsekuensi? Konsekuensi yaitu mendapatkan sesuatu dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Mengerti adik-adik? Misalnya, adik-adik mencuri uang mama. Sebagai konsekuensinya, karena ketahuan mencuri uang mama, seminggu adik-adik nggak dikasih jajan sama mama papa. Itu namanya konsekuensi dari perbuatan. Kemudian misalnya kita belajarnya males-males, nggak mau belajar, sukanya main game, kemudian nggak dengerin orang tua. Konsekuensinya adalah adik-adik tidak menjadi anak yang pinter. Nah, karena apa? Karena tidak mau belajar, sukanya main game, seperti itu. Tapi kalau adik-adik rajin belajar, adik-adik akan menjadi anak yang pinter. Nah, seperti itu. Kenapa harus dikasih konsekuensi? Emangnya Tuhan tidak sayang ya sama Daud? Tuhan sangat sayang. Justru Tuhan itu sangat sayang kepada Daud sehingga dia diingatkan. Konsekuensi diberikan tujuannya adalah supaya orang yang melakukan kesalahan tidak mengulangi kesalahannya lagi di hari depan nanti, tapi dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Sama adik-adik, kalau suatu saat adik-adik ketahuan misalnya mencuri uang mama, dikasih konsekuensi tidak ada jajan sepanjang 1 minggu. Tujuannya adalah supaya adik-adik tidak mengulangi kesalahan lagi, tidak mencuri uang lagi, tapi menjadi anak yang lebih baik. Konsekuensinya tidak menjadi pinter, supaya adik-adik semakin rajin belajar, gitu adik-adik. Nah, jadi konsekuensi diberikan bukan karena tidak sayang ya adik-adik, tapi karena sangat sayang. Dan Tuhan tidak mau kita jatuh di dalam dosa lagi. Kita tidak mengulangi kesalahan. Orang tua pun kalau memberi konsekuensi kepada kita, itu bukan karena mereka tidak sayang adik-adik, tapi karena mereka sayang kepada adik-adik. Mereka tidak mau adik-adik menjadi anak-anak yang nakal, misalnya suka mencuri misalnya, ataupun malas belajar. Orang tua tidak mau. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus belajar dari Nathan. Sebagai teman yang baik, kita harus mengingatkan teman kita kalau dia sedang berbuat salah, kalau dia sedang malas-malasan, diingetin ya. Kita harus berubah, kita harus menjadi anak yang baik, kita harus menjadi anak yang rajin belajar, kita harus menjadi anak yang taat kepada orang tua,
Kita harus menjadi orang yang taat juga kepada Tuhan Yesus. Kita ingatkan teman adik-adik ya. Kemudian kita belajar dari Daud. Kita tidak boleh menginginkan milik orang lain ya adik-adik. Kita tidak boleh, kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke adik-adik? Ya, jadi biarlah kita menjadi anak yang takut akan Tuhan dan kita juga menjadi seorang teman yang baik. Oke? Ya, amin firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah juga kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi kedua orang tua kami. Biar juga kami mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu Dong Dong Dong. Jangan lupa ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Silakan duduk adik-adik. Saatnya kita akan berdoa buat persembahan ya. Ibadah tangan, tutup matanya. Ikuti kalau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati kami dan persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wah, gak kerasa ya, ibadah online sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan ibadah online lagi. Terima kasih telah mengikuti ibadah online kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Karena kuat dan hebatku, aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan